Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu OSI layer. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adam Kusuma dengan NRP 0918040026 dari kelas D4 TO5A Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Dan tugas ini adalah untuk memenuhi tugas praktikum jaringan multimedia. Definisi OSI layer. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. Bahkan sekarang ini ia telah menjadi suatu standar koneksi untuk sebuah komputer. Selain itu, ia diciptakan juga untuk memenuhi tujuan tertentu. Layer OSI adalah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization of Standardization, disingkat ISO, di wilayah Eropa pada tahun 1977. OSI, nama kependekan dari nama aslinya yaitu Open System Interconnection. Model OSI biasa disebut dengan model 7 lapis OSI. Baik, kemudian ke The 7 layers of OSI. Setiap layer bertanggung jawab secara khusus pada proses komunikasi data. Misalnya satu layer bertanggung jawab untuk membentuk koneksi antar perangkat. Sementara layer lainnya bertanggung jawab untuk mengoreksi terjadinya error selama proses transfer data berlangsung. Di dalam OSI sendiri terdapat 7 lapisan OSI layer dan fungsinya yang memiliki perannya masing-masing. Yang pertama ada application layer. Layer ini adalah yang paling cerdas. Gateway ini melakukan pekerjaan yang sama seperti sebuah router, tetapi ada perbedaan di antara mereka. Layer application adalah penghubung utama antar aplikasi yang berjalan pada satu komputer dan resource network yang membutuhkan akses padanya. Yang kedua ada presentation layer. Layer presentation dari model OSI melakukan hanya suatu fungsi tunggal, translasi dari berbagai tipe pada sintaks sistem. Sebagai contoh, suatu koneksi antara PC dan mainframe membutuhkan konversi dari EBCDIC karakter encoding format ke ASCII dan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang ketiga ada session layer. Layer session sesuai dengan namanya sering disalahartikan sebagai prosedur login pada network dan berkaitan dengan keamanan. Layer ini menyediakan layanan kedua layer di atasnya, melakukan koordinasi komunikasi antara entity layer yang diwakilinya. Yang keempat ada transport layer. Layer transport data menggunakan protokol seperti UDP, TCP, dan atau SPX, Sequence Packet Exchange. Yang satu ini digunakan oleh network, tetapi khusus untuk koneksi berorientasi IPX. Layer transport adalah pusat dari mode OSI. Layer ini menyediakan transfer yang reliable dan transparan antara kedua titik akhir. Layer ini juga menyediakan multiplexing, kendali aliran, dan pemeriksaan error serta memperbaikinya. Kemudian yang kelima ada network layer. Tugas utama dari layer network ialah menyediakan fungsi routing sehingga paket data dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. IP Internet Protocol umumnya digunakan untuk tugas ini. Oke, yang keenam data link layer. Ketika proses transmisi data sedang berlangsung, maka akan ada potensi terjadinya kesalahan. Maka inilah yang menjadi tanggung jawab dari OSI layer layanan data link layer ini, di mana tugasnya memang melakukan pemeriksaan kesalahan. Data link layers dalam urutan OSI juga memiliki tanggung jawab dalam hal membungkus bit hingga berbentuk data frame. Selain itu, data link layer pun juga dapat mengelola skema pengamatan fisik. Misalnya saja seperti alat MAC yang ada pada suatu jaringan. Bahkan bisa dibilang data link layer ini merupakan salah satu yang paling kompleks di antara layer yang lainnya. Oke, yang ketujuh, physical layer. Layer physical ialah layer yang paling sederhana, berkaitan dengan elektrikal dan optikal koneksi
antara peralatan. Data biner dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisi melalui media jaringan, seperti contoh kabel, transceiver, dan konektor yang berkaitan dengan layer fisikal. Peralatan seperti repeater, hub, dan network card adalah berada pada layer ini. Baik, itu saja bahasan materi tentang OSI layer. Terima kasih telah menonton video ini dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.